Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024 adalah hari Minggu Advent kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Baruk bab 5 ayat 1 sampai 9. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan, hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah dan cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4-6, dilanjutkan dengan ayat 8-11. Saudara-saudara,
Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pertobatan. Pada hari Minggu Advent yang kedua, kita mendengarkan suara yang berseru-seru di padang gurun, yakni suara dari Yohanes Pembaptis yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Sang Mesias yang terurapi. Ia mendahului Yesus
dan bergabung dengan salah satu komunitas padang gurun yang tinggal di sisi Sungai Yordan. Dia dan rekan-rekannya membaktikan diri pada doa dan puasa sambil menantikan dengan tekun kedatangan Tuhan, Sang Mesias. Yohanes lalu meninggalkan komunitas itu dan masuk ke padang gurun untuk mempersiapkan misi khusus yang dipercayakan kepadanya dengan hidup menyendiri dan asketik. Ia masuk ke padang gurun karena disitulah ia membentuk semangat yang kuat untuk menjalankan misinya. Itulah tempat di mana para nabi Allah mencari keheningan, mendisiplinkan diri serta mengolah hati, budi, dan pikiran. Itulah tempat tenang, tanpa gangguan, di mana Allah sendiri merupakan satu-satunya suara yang didengar secara jelas di dalam lubuk hati terdalam dari para pertapa. Disinilah juga Yohanes Pembaptis mendengarkan suara Allah yang memanggil dia untuk menjadi utusan yang akan memaklumkan kedatangan Tuhan kepada orang-orang Israel dan kepada seluruh dunia. Berpakaian jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, serta makanannya belalang dan madu hutan, Yohanes menyerukan, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Yohanes bersuara lantang sambil mengatakan kepada orang-orang sezamannya untuk tidak sekedar mendengar, tetapi mendengarkan dan meresapkan dalam hati seruan penting untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan segera datang dengan cara bertobat, yakni mengubah cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan ke cara hidup yang baik dan terpuji. Bertobat adalah lebih dari sekedar berlutut, mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lampau, atau mengucapkan kata maaf, tetapi terlebih menyangkut sesuatu yang lebih mendasar dan radikal, ialah mengubah iklim atau suasana hati atau batin dan berkomitmen untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik di hari-hari ke depan. Seruan lantangnya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, menunjuk pada maksud yang sama, yakni bertobat dan menjalani suatu kehidupan yang jujur, lurus, baik, berkenan kepada Tuhan dan sesama. Lebih lanjut, Yohanes menunjukkan bahwa tujuan utama dari pertobatan itu tidak lain adalah agar kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hanya keselamatan yang berasal dari Tuhan merupakan keselamatan yang benar. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama dari kitab Baruk yang barangkali kurang dikenal mengingatkan kita akan kasih, kemurahan hati, dan belas kasih Allah kepada umat yang terbiar dalam pembuangan.
Allah bertindak untuk mengembalikan mereka ke rumah dan tanah mereka. Ia tidak mau membiarkan umat-Nya terserak dan terasing dalam pembuangan. Kepada mereka, Allah memberikan pesan pengharapan untuk kembali kepadanya. Cinta dan belas kasih-Nya tidak pudar terhadap umat-Nya yang dirundung penderitaan dan dosa. Ia menghendaki mereka kembali ke jalan yang benar melalui pertobatan dan pembaruan diri. Masa Advent adalah masa istimewa yang disediakan untuk membarui dan memperdalam relasi kita dengan Allah. Suatu masa penantian, doa, pertobatan dan pengharapan akan sesuatu yang lebih baik. Suatu masa yang mengingatkan kita bahwa hidup kita selama ini terasing seperti dalam pembuangan karena dosa-dosa kita, dan kita perlu kembali atau pulang ke rumah dan hati kita agar Tuhan meraja dan membimbing hidup kita. Suatu masa kita mendengarkan dan meresapkan sekali lagi seruan lantang dari Yohanes Pembaptis untuk menjadikan hidup kita siap untuk keselamatan yang datang dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita terus membutuhkan sosok Yohanes Pembaptis dan pesan lantangnya untuk membarui diri dan hidup kita. Seruannya tetap relevan untuk dunia dewasa ini yang sungguh membutuhkan suara yang berseru-seru secara lantang karena keselamatan dari Tuhan yang dirongrong oleh kemiskinan, ketidakadilan, perselisihan, konflik, perang, dan sebagainya. Maranatha, Tuhan datanglah, adalah doa kita dalam masa Advent ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.